Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Apakah takdir itu termasuk makhluk? Jelas. Kan Allah menciptakan takdir. Takdir itu ciptaan Allah. Bahkan yang pembahasan terakhir tadi, takdir itu kehendak Allah, takdir itu ilmu Allah, takdir itu tulisan Allah, takdir itu ciptaan Allah. Ciptaan Allah apa? Ciptaan Allah apa? Makhluk. Makhluk. Ya? Oh iya. Iya. Pokoknya segala sesuatu yang bukan Allah dan bukan sifat Allah adalah makhluk. Dosa, pahala, surga, neraka, iblis, malaikat. Apakah hadis salat suruk dhaif? Bukan hadisnya yang dhaif, hadisnya sahih, tapi penamaan salat suruk itu yang tidak tepat, yang dhaif. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, setelah itu dia tidak keluar dari masjid, kemudian sampai matahari terbit, kemudian ketika sudah agak meninggi, mungkin 7 menit, 8 menit setelah terbit, setelah suruk itu artinya terbit ya. Kalau tenggelam guru, lalu dia sholat 2 rakaat. Lalu dia sholat 2 rakaat di masjid itu, maka dia mendapatkan pahala seperti orang umroh. Wa fi riwayatin haji dan umroh, sempurna. Nah pertanyaan, sholat apa ini? Sholat apa ini? Karena di situ ada kata-kata suruk, yaitu terbitnya matahari, maka banyak yang menamakan sholat ini sholat suruk. Padahal tidak tepat, karena sholat suruk itu nggak ada. Yang ada adalah sholat duha. Ini duha yang awal, karena duha itu kan waktunya panjang sekali. Dari matahari baru terbit kira-kira 7 menit, 8 menit tadi, mungkin sekarang jam 6-an ya, sampai beberapa menit sebelum zuhur, sebelum adzan zuhur, mungkin sampai jam 12 kurang 10, 12 kurang 7. Panjang sekali waktu duha itu. Hanya berselisih para ulama mana yang lebih afdol, apakah di awal, apakah di akhir, apakah di pertengahan. Sebagian ulama mengatakan di akhir dengan berpegang kepada kalimat ketika unta-unta mulai kepanasan. Jadi yang benar sekali lagi adalah sholat duha. Sholat duha boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat. Adapun 12 rakaat hadisnya dhaif, maksimal 8. Bagaimana menyikapi bahwa Allah menciptakan keburukan tapi Allah tetap maha baik? Tidak perlu menyikapi ya, diimani saja bahwa Allah menciptakan keburukan tapi Allah maha baik. Kalau nggak paham ya sudah, sami'na wa ata'na. Kan beberapa kali para sahabat nggak paham, tapi sami'na wa ata'na. Ya Nabi Ibrahim aja nggak paham, tapi sami'na wa ata'na. Nabi Ibrahim nggak sok paham. Oh paham nih, memang anak saya ini harus disembelih ini. Paham saya. Enggak paham. Mosok anak nggak salah apa-apa disembelih, dan yang nyembelih harus ayahnya. Paham dari mana? Nabi Ibrahim nggak paham, Ismail nggak paham, Hajar apalagi. Tapi ya sudah, sami'na wa ata'na. Karena Ibrahim, Ismail, Hajar merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah.
Maka faham nggak faham, ya udah taati. Lalu kita merasa punya apa-apa gitu di hadapan Allah, merasa punya akal, merasa punya nurani, merasa bisa berpikir, merasa bijaksana. Lalu ketika ada keterangan seperti itu, nggak masuk akal gitu. Sementara Ibrahim, Ismail dihadapkan kepada sesuatu yang jelas-jelas nggak masuk akal, tapi karena ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kita ini nggak ada apa-apanya. Antum yang nggak paham dengan gimana maha baik kok menciptakan pelacur, menciptakan iblis, menciptakan setan, menciptakan neraka, menciptakan narkoba. Coba kalau Allah itu nggak menciptakan narkoba, berapa juta manusia yang selamat itu. Gara-gara Allah menciptakan narkoba nih, jadinya begini. Nggak paham kan? Ya sudah, ikuti Nabi Ibrahim saja, mudah. Gitu. Nah, kalau antum paham, alhamdulillah, sebagaimana para ulama, bahwa Allah menciptakan ini, menciptakan itu, menciptakan narkoba, menciptakan pelacuran, menciptakan pembunuhan, ada hikmah di balik itu. Karena memang sengaja Allah bikin ujian, yang dengan ujian tersebut masuk surga orang-orang tertentu, masuk neraka orang-orang tertentu. Karena memang Allah tidak menghendaki semua masuk surga. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Gitu. Wallahu a'lam. Ya. Ketika aras itu bergetar dan Allah itu murka karena dikatakan bahwa Islam itu anak Allah, seolah-olah ada hubungan dekat antara pembicaraan pernyataan itu dan murka Allah itu. Jadi kalau secara bodohnya katakanlah perlu tahu kok ada yang ngomong gitu, gimana cara memahami? Perlu diluruskan, bukan ars ya, yang hampir pecah itu, hampir runtuh itu langit, hampir meledak itu gunung, hampir belah itu bumi. Anda'u lirrahmani walada. Ketika pertama kali ada orang mengatakan Allah punya anak, yes. Jadi yang kaget bukan Allah, nggak ada Allah kaget. Yang kaget adalah langit, gunung, bumi, kaget dan marah emosi. Ketika ada orang pertama kali mengatakan Allah punya anak, bukan Allahnya. Kalau Allah tentu maha tahu. 1000 tahun sebelum Nabi Isa lahir, Allah sudah tahu. Bahkan sebelum langit dan bumi ada, Allah sudah tahu bahwa akan ada orang yang mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Allah nggak kaget ya. Yang kaget sekali lagi langit, gunung, bumi, emosi, marah. Maka kalau bulan Desember itu mereka bertiga ini emosi ya, bumi emosi, langit emosi, gunung emosi sehingga meletus. Karena di bulan Desember banyak yang mengatakan anak Tuhan, lahirnya anak Tuhan dan seterusnya. Ini wajah, ini wajah ya. Dan beberapa musibah dan beberapa bencana alam yang dahsyat itu terjadi di akhir bulan Desember atau di awal Januari. 1 Januari, antum barangkali masih ingat, di Jakarta ini mungkin 9 atau 10 tahun yang lalu ya. 1 Januari tsunami Aceh, masih ingat? Iya, 26 Desember 2004 kan, masih ingat kan? Sehari setelah Natalan, dikatakan di situ Natalan pertama kali di Aceh.
Artinya ribuan tahun di Aceh belum pernah ada yang merayakan Natalan. Mayoritas kaum muslimin kan. Entah setan dari mana itu merayakan Natalan di Aceh. Ya, sehari setelahnya habis. Ya. Dan lain-lain, saya tidak ingat. Akhir Desember, 1 Januari. Sebagaimana yang Allah firmankan tadi. Habis. Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.